Assalamualaikum. Selamat datang para pejalan malam. Ini terjadi bulan lalu, tapi sampai sekarang aku masih sering terbangun tengah malam. Namaku Bayu, dan ini pengalaman mendakiku yang paling buruk. Dan mungkin yang terakhir. Awalnya cuma iseng. Aku dan kedua temanku, sebut saja Randy dan Andi, merencanakan pendakian ke Gunung Semeru via jalur tumpang. Tapi 2 hari sebelum berangkat, Randy mendapat info dari seorang kenalan tentang jalur pintas di dekat Ranu Kumbolo. Katanya lebih cepat bro, pemandangan epik. Tapi jarang ada yang berani lewat. Katanya sih angker. Begitu katanya sambil tertawa. Kami yang merasa sudah jago karena sudah beberapa kali naik gunung, hanya menyepelekan. Angker paling cuma mitos. Hari cuaca cerah. Semua berjalan lancar. Sampai kami tiba di pos sebelum Ranu Kumbolo. Disinilah kami menyimpang. Ada jalur kecil tersembunyi di balik semak. Persis seperti yang dijelaskan. Papan kayu lapuk bertuliskan dilarang masuk. Bahaya tergantung miring. Kami anggap cuma formalitas. 15 menit masuk. Suasana berubah. Hutan jadi terlalu sunyi. Burung-burung seperti hilang suara. Kabut tipis mulai turun. Padahal baru pukul 2 siang. Lah, ini kok jalannya naik terus ke arah tebing. Bukan ke danau, gumam Andi. GPS di ponsel kami mulai error. Jarum kompas berputar tak karuan. Santai. Kita balik aja ke persimpangan terakhir. Usulku. Mencoba tenang. Tapi persimpangan itu seolah menghilang. Setiap jalur yang kami telusuri malah membawa kami lebih dalam. Pepohonan mulai terlihat seragam. Batang-batangnya bengkok dengan cara yang tidak wajar. Seperti orang membungkuk dalam kesakitan. Suhu turun drastis. Saat matahari mulai tenggelam, panic attack mulai menghampiri. Kami berteriak memanggil. Tapi yang terdengar hanya gema suara kami sendiri dan sesuatu yang lain. Seperti bisikan-bisikan berbarengan. Berdesis dari balik pepohonan. Pulang, salah jalan. Rasanya bukan di telinga, tapi langsung di dalam kepala. Jangan dengarin. Itu cuma suara angin, teriak Randy. Tapi wajahnya pucat pasi. Kami memutuskan untuk stop. Mendirikan tenda di sebuah landasan kecil. Malam itu adalah mimpi buruk. Jeritan-jeritan aneh kadang seperti anak kecil menangis. Kadang seperti wanita tertawa terdengar berkeliling tenda. Bayangan-bayangan tinggi dan kurus melintas di antara pepohonan. Terlihat dari siluet senter kami. Bau anyir seperti besi berkarat dan tanah basah menyergap indera kami. Puncaknya ketika Andi yang sedang jaga membangunkan kami dengan gemetar. Ada yang manggil namaku. Suara ibuku. Tapi ibuku sudah meninggal 3 tahun lalu. Fisiknya, matanya melotot kosong. Subuh, kami putuskan untuk lari sekencang-kencangnya. Meninggalkan hampir semua perbekalan. Kabut tebal menyelimuti, membatasi pandangan hanya beberapa meter. Lelah dan nyaris hilang harapan, tiba-tiba kami melihat cahaya. Sebuah pondok kecil, reok. Dengan sisa tenaga, kami seret diri ke pondok. Di depannya ada beberapa bungkus rokok dan plastik bekas makanan tanda ada pendaki lain. Tapi saat kami dorong pintunya, isinya membuat darah kami membeku. Dinding pondok itu penuh coretan tulisan. Hampir semua sama. Mereka meniru suara kita. Jangan ikut cahaya, titik tidak kembali. Dan yang paling mengerikan, di sudut tergeletak 3 buah tas carrier usang. Bertumpuk, lengkap dengan jaket, dan sepatu persis seperti milik kami. Seolah-olah kami sudah pernah ke sini dan tidak pernah pulang. Aku tidak ingat jelas bagaimana kami akhirnya keluar. Hanya ingat rasa panik buta, lari tanpa arah, hingga akhirnya tersandung dan jatuh ke sebuah aliran air kecil yang membawa kami ke tepi. Ranu Kumbolo tepat di hadapan pos penjagaan yang ramai. Penjaga pos itu, Pak Wagiman, hanya geleng-geleng melihat kami. Lahi, kalian lewat jalur belakang tebing? Ya, yang dekat dengan batu besar mirip wajah itu? Kami
mengangguk lemas. Dia menarik napas panjang. Itu bukan jalur, Nak. Itu wilayah yang ditinggalkan. Dulu, tahun 90-an, ada grup pendaki hilang di sana. Orang yang ditemukan cuma 3. Dan mereka sudah tidak waras. Selalu bilang, di sana banyak yang menyamar, tapi matanya kosong. Sejak itu, siapapun yang memasuki jalur itu sering dengar dan lihat hal-hal yang tidak seharusnya, seperti diikuti oleh bayangannya sendiri. Kami diam. Andi masih sering melamun. Randy jadi mudah kaget. Aku sudah berjanji tidak akan mendaki gunung lagi untuk waktu yang sangat lama. Sangat lama. Kadang, di saat sunyi, aku masih seperti mendengar bisikan dari jauh, memanggil namaku dengan suaraku sendiri.